welcome back semuanya. Anda itu jangan mikirin shutdown di Amerika Serikat ya, itu nggak penting ya. Di Amerika Serikat itu mah udah biasa sering terjadi shutdown. Shutdown itu bukan baru kali ini, ya udah sering. Itu mulai sejak zaman Presiden Ronald Reagan, sejak zaman Presiden George Bush Senior, Donald Trump aja udah 2 kali. Pertama di periode dia yang pertama tahun 2016 juga terjadi shutdown. Dan sekarang juga terjadi shutdown. Ini cuma ada perselisihan antara Partai Republik dan Demokrat. Dan juga shutdown penutupan pelayanan publik itu kan cuma di instansi-instansi pemerintah yang tidak penting ya. Seperti ya Taman Nasional, museum, nggak penting lah. Yang penting itu juga nanti dalam 1 minggu atau beberapa minggu kemudian pasti udah dibuka lagi. Amerika mah udah biasa kayak begitu. Yang Anda pentingkan sekarang di sini adalah ekonomi Indonesia. Ini paling penting, paling gawat karena negara ini mah negara yang siap-siap mau masuk ke jurang. Jadi pemerintah yang berkuasa sekarang ini, rezim yang berkuasa sekarang ini tidak pernah memikirkan bahwa ekonomi ini membaik. Mereka cuma nggak tahu tim-tim ekonomi yang tidak ada di dalamnya tuh otaknya nggak seperti apa. Mereka bilang mau 8%, 8% tapi ngurusin program-program yang tidak menciptakan lapangan kerja. Ya, mau pertumbuhan 8%, tetapi gali lubang tutup lubang tujuannya. Utang lama dibayar dengan utang baru. Anggaran tahun depan mau utang lagi sekitar 800 triliun, mau utang baru lagi. Jadi utang yang baru itu untuk tutup utang lama. Begitu aja kerjanya. Bagaimana bisa menciptakan pertumbuhan sampai 8%, sedangkan yang dilihat oleh investor di luar adalah kerjanya cuma gali lubang tutup lubang. Bagaimana bisa percaya? Nah sekarang pemerintah dan si Menkeu yang baru ini yang kagak jelas ini, yang ngomongnya ngaco dari dulu sampai dengan detik ini, ngaco sejak dia dilantik. Mau kebijakannya mau narik uang orang kaya Indonesia yang diparkir di luar negeri untuk masuk ke Indonesia. Dengan cara apa? Cara naikin deposito dolar di bank-bank pemerintah, bank himbara. Kalau dia naikin deposito dolar, otomatis orang-orang yang nggak usah di luar negeri, di dalam negeri ini, bukannya ada capital inflow, malah capital flight. Artinya capital flight itu dia nggak ngerti, dia pikir capital flight itu artinya uang dolar itu pindah ke Singapura atau ke Hong Kong atau kemana di luar negeri sana. Sedangkan kalau rupiah pindah ke dolar, uangnya tetap ada di Indonesia, itu namanya capital flight. Capital flight aja artinya modal dari rupiah pindah ke dolar. Jadi nggak perlu harus tempatnya yang berpindah di Singapura atau di mana. Di Indonesia aja terjadi capital flight dari rupiah pindah ke dolar. Karena orang akan mengincar suku bunga deposito dolar yang tinggi itu. Maka rupiah makin terpuruk, makin anjlok, dibuang beli dolar. Lah ini gimana sih ini? Menteri kok nggak tahu begini? Menteri yang kurang nggak ada pengalamannya atau bidangnya nggak sama. Memang dia itu seorang cuman analis saja yang cuma tebak-tebak harga saham naik dan tidak. Itu dulunya tahun 2006 2007. Saya jadi nasabah Dana Reksa waktu itu, sekuritas, dan dia jadi dirut Dana Reksa. Nah, mungkin pergaulannya sudah bertambah lah, tambah-tambah ilmu sedikit. Nah, sekarang jadi Menteri Keuangan. Nah, sekarang itu aja. Masa untuk menarik dolar masuk supaya jangan ada capital flight dengan cara naikin bunga deposito dolar. Lama itu sama aja Anda membuat orang yang tadi punya rupiah pindah ke dolar, maka dolar makin tinggi. Makanya dolar itu tidak bakal turun. Bank Indonesia kerja keras, intervensi itu, buang itu cadangan devisa, bikin tergerus itu lama-lama cadangan devisa habis gara-gara intervensi untuk menekan dolar itu turun. Tapi dolar tetap turun karena apa? Karena kebijakan yang carut-marut dan orang yang di posisi yang tidak mengerti tentang bagaimana hukum permintaan dan penawaran supply demand terhadap aliran mata uang ini. Itu aja tidak mengerti. Jadi Menteri Keuangan. Hal yang paling dasar. Ya. Inilah yang membuat negara ini saya bilang negara badut, lucu. Ya, maka akan diketawain oleh investor di luar. Terus satu lagi pemerintah yang berkuasa sekarang punya program bukan menciptakan lapangan kerja, tetapi program namanya Asta Cita. Ya.
ada katanya Menteri Bappenas yang ngomong ya, itu saya dengar informasi begitu. Katanya dia mengatakan bahwa lebih penting makan bergizi gratis daripada lapangan kerja. Ya, ini mau didemo satu warga seluruh Indonesia ini. Ngomongnya ngaco, orang butuh lapangan kerja. Dari lapangan kerja baru dia bisa makan. Dia bisa kasih anaknya sekolah dan lain-lain. Kok malah makan bergizi gratis yang lebih penting. Nah, program yang ngaco, yang ngawur. Ya, pemimpinnya, aduh, gimana ya? Itu pun nggak ditegur. Dibiarin itu bergulir. Wacana seperti itu. Makan bergizi gratis, uang masuk, keluar. Di jamban selesai. Uang itu nggak ada berguna apa-apa. Tidak menciptakan pertumbuhan, tidak menciptakan lapangan kerja. Malah memberikan informasi yang jelek. Sampai tersiar berita itu sampai di luar. Bahwa negara ini memberi racun. Memberikan makan bergizi sampai keracunan itu. Anak-anak itu keracunan. Bukan melindungi rakyatnya, tapi membuat rakyatnya keracunan. Karena apa? Karena ternyata ketua yang mengurusin makan bergizi gratis, ya kalau saya nggak salah itu informasinya, Pak Dadang Indrayana katanya begitu ya. Itu orang lulusan IPB, Institut Pertanian Bogor, ahli serangga. Orang yang ahli serangga mengurusin makanan bergizi. Mestinya orang ahli gizi yang punya tugas itu, tetapi diberikan kepada orang ahli serangga. Apa hubungannya nyamuk, kecoa, lalat dengan gizi? Nah, itulah negara badut seperti ini. Benar-benar gue pusing lihat negara ini, ya. Benar-benar ini negara ini bukan mau dibawa menuju pertumbuhan 8%, tapi dibawa menuju pertumbuhan minus 8%. Tujuannya begitu memang. Mau menghancurkan negara ini. Ya dari orang-orang yang mimpin masalah aja nggak benar. Seperti itu. Terus, program burden sharing. Burden sharing itu program kritis, senjata terakhir. Baru burden sharing. Seperti kita pernah alami kejadian itu pada tahun 1998. Ya, di mana kurs dolar yang naik, ada kerusuhan, bank-bank yang kolaps, maka dikeluarin tahun 97-98 itu ada krisis moneter, maka Bank Indonesia mengeluarkan yang namanya bantuan likuiditas Bank Indonesia BLBI. Nah, pada tahun 2020 ya, peristiwa pandemi COVID-19. Nah, disitulah Bank Indonesia dengan pemerintah mengeluarkan burden sharing karena memang itu sudah di seluruh dunia mengalami hal yang sama. Ada kematian, ada ekonomi lumpuh, ya, aktivitas tidak bergerak ekonomi, maka perlu ada stimulus, ya. Dan pada saat itu orang lagi ekonomi lagi tidak bergerak, maka salah satunya untuk mendapatkan dana ya pemerintah harus cetak uang. Burden sharing itu seperti itu. Nah sekarang kondisi seperti ini, walaupun itu nggak banyak ya. Kalau waktu kemarin COVID kan 1.000 triliun per tahun dalam 3 tahun ya. Nah ini kan ini kecil ya, cuma 200 triliun ya. Tetapi orang di luar, investor asing akan mencap bahwa Indonesia mengalami krisis, kondisi yang gawat. Betul-betul anggarannya tidak ada defisit. Ya, karena itu semua orang juga tahu ekonomi, secara hukum ekonomi, burden sharing adalah senjata terakhir di saat kondisi yang kepepet. Nah sekarang berarti kepepet sekarang. Dikeluarkan burden sharing walaupun cuma 200 triliun. Tetapi dampaknya adalah dampak psikologis masalah persepsi. Persepsi investor asing bahwa ekonomi Indonesia dalam keadaan darurat. Nah itu, ini kebijakan yang membuat dolar itu makin naik. Rupiah makin terpuruk. Jadi mereka menciptakan neraka yang ada di negara ini. Bukan menumbuhkan persepsi yang bagus terhadap negara ini, tapi menghancurkan negara ini dengan kebijakan-kebijakan mereka yang ngaco seperti ini. Ya, seperti naikin bunga deposito dolar, ya seperti ini. Terus program makan bergizi gratis yang keracunan, itu kan persepsi jadi negatif. Terus uang 200 triliun yang menteri itu
terus dikucurkan dan ya ujung-ujungnya tujuannya untuk dana buat koperasi desa di seluruh Indonesia yang ada 800 itu, koperasi merah putih itu, saya pastikan bahwa itu tidak akan jalan. Saya pastikan bahwa akan kredit macet di seluruh Indonesia dari koperasi desa merah putih itu. Maka bank-bank pemerintah akan mengalami masalah di NPL. Nah, ini membuat citra buruk larinya ke dana antara dan semuanya. Ya, dolar makin naik terus. Ya, inilah fenomena-fenomena yang akan nanti dialami di negara ini. Makin hari makin gawat. Ya, karena yang ngurus negara tidak becus semuanya. Ya, penempatan orang yang salah, yang tidak mengerti keadaan. Ya, kalau mau negara ini, jadi kalau mau dolar itu balik ke sini, maka kamu harus menciptakan iklim investasi yang baik di sini. Merubah kebijakan-kebijakan yang menguntungkan itu bisnis, pengusaha, bukan pro rakyat. Yang menciptakan lapangan kerja itu adalah pengusaha, bisnis. Kalau hanya uang dihambur-hamburkan untuk pro rakyat, untuk bikin koperasi desa, bikin makan bergizi gratis, ya, terus bangun rumah rakyat, tapi bisnis tidak diberikan kompensasi, diberikan jalan, ya, untuk bisnis, suku bunga masih tinggi, ya. Bagaimana orang mau investasi di sini? Bagaimana dolar itu bisa balik ke sini? Kagak ada yang mau. Tujuan pemerintah adalah menarik foreign direct investment semakin banyak. Foreign direct investment itu macam-macam. Bisa aja orang lokal yang dari luar datang ke sini, namanya foreign direct investment. Uangnya pindah ke sini, semua dolar masuk ke sini. Baru bisa rupiah itu anjlok, dolar itu kuat. Ini dolar nggak mau datang ke sini, lu mau pakai cara bagaimana? Mau pakai cara apapun, nggak bisa. Karena apa? Kenapa orang taruh uang di luar sana? Karena dia merasa bahwa tidak ada gunanya taruh uang di sini. Bisnis nggak ada, situasi ekonomi makin memburuk, situasi yang tidak aman. Kalau terjadi sesuatu nanti pada seperti tahun 1998, bagaimana duitnya? Sedangkan lembaga penjamin simpanan hanya menjamin semua simpanan hanya minimal maksimal 2 miliar. Itulah kekhawatiran yang bakal terjadi. Jadi kalau mau dolar itu menguat, ekonomi bertumbuh 8%, ciptakan iklim bisnis, iklim investasi di sini. Tinggalkan itu makan bergizi gratis, ya, tinggalkan itu program Astagita untuk sementara waktu. Karena apa? Yang membuat investor kabur karena itu makan bergizi gratis itu. Yang menghamburkan uang tidak ada gunanya. Buatlah program supaya mencitrakan Indonesia, supaya investor itu masuk ke sini. Maka dolar itu menguat. Likuiditas dolar itu banyak di sini. Ya. Banyak lapangan kerja yang bertumbuh di sini. Anda nggak perlu utang sana, utang sini. Ya. Kalau iklim bisnis bertumbuh, banyak perusahaan yang datang sini, Anda bisa dapatkan penerimaan negara. Jadi nggak perlu dari utang penerimaan negaranya. Begitu. Ya, oke. Bagi Anda semuanya, harus segera cepat-cepat selamatkan diri. Bagaimana cara selamatkan diri? Ya, Anda harus punya bisnis. Karena yang bisa menyelamatkan diri Anda bukan makan bergizi anak-anak Anda, tetapi Anda harus punya bisnis. Dari bisnislah Anda dapatkan uang, Anda bisa makan bergizi. Ya, Anda bisa makan daging, makan bergizi, bukan makan tempe, buah, nasi, yang cuman, ya, makanan kayak begitu dibilang makan bergizi. Anda kalau punya bisnis, Anda dapat duit banyak, Anda makan sepuasnya. Gak perlu itu makan gratis, cuma sekali. Oke? Jadi bisnis. Bisnis adalah apa? Bisnis, cari bisnis yang sistemnya udah jalan. Bisnis yang mudah, yang Anda gak perlu modal yang besar. Modal hanya modal minimal 1 juta. 1 juta itu kalau Anda gak punya 1 juta, udah deh, mendingan Anda gak usah hidup deh. Masa 1 juta gak ada?
malu. Anda memalukan diri Anda sendiri kalau uang 1 juta aja Anda nggak ada. Ya, oke. Ini bisnis, jadi jangan Anda bilang nggak ada 1 juta. Anda memalukan diri Anda sendiri. Karena uang 1 juta itu uang tidak ada artinya. Apalagi uang ini punya arti besar Anda beli bisnis. Itu pun kalau Anda tidak mau, mendingan Anda mati aja. Benar saya kasih tahu ini. Tidak ada gunanya Anda hidup. Kalau untuk memulai bisnis dengan 1 juta aja, Anda mikir-mikir 1000 kali. Mendingan Anda mati saja. Karena tidak ada gunanya Anda hidup. Memalukan diri Anda sendiri. Ya, dan Anda tidak berguna. Saya kasih tahu ini benar. Di saat kondisi yang sulit begini, Anda harus tangkap peluang ini. Beli bis franchise 1 juta. Anda dapatkan penghasilan yang tak terhingga. Nggak ada matinya. Selama seumur hidup Anda, cuma 1 juta. Bagaimana caranya? Anda hubungi saya. Di nomor deskripsi di bawah video ini. 081398469746 atau ada di bawah ini. Anda tinggal lihat aja. Kalau nggak tahu itu deskripsi video di bawah ini apa, tanya orang. Pasti ada yang tahu. Ya, jangan bengong. Nanya lagi di komen. Ini cuma 1 juta. 1 juta Anda dapatkan peluang penghasilan tak terhingga. Bisa 1 miliar, bisa 100 miliar. Tergantung apa? Tergantung apa? Kalau tanya, bisa nggak? Bisa. Rajin kagak? Tergantung Anda rajin apa tidak. Tidak ada yang tidak bisa di dunia ini. Ya, tergantung Anda kalau bisnis. Anda malas apa tidak. Nanti saya akan jelasin secara detail. Tetapi kalau Anda yang namanya investasi, Anda misalnya beli LM atau beli logam mulia, terus Anda simpan, itu artinya apa? Anda malas. Karena Anda malas, Anda mau investasi. Nah, kalau Anda mau investasi berarti hidup Anda. Uang Anda yang Anda beli LM atau beli LM emas atau perak itu tergantung dari hidup mati Anda, tergantung dari mekanisme pasar. Kalau harga betul-betul dia naik, ya Anda untung. Tapi kalau harganya turun, namanya Anda bisa bikin harga itu naik. Nggak bisa. Anda pasar saja kan, dia turun. Jadi hidup Anda tergantung orang lain. Tergantung mekanisme pasar. Tapi kalau Anda bisnis, ya ulang sekali. Anda punya bisnis sendiri. Berarti apa? Hidup Anda tergantung apa? Tergantung Anda. Kok bisa tergantung saya? Iya. Kalau Anda rajin, Anda promosi terus. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha kuasa. Allah yang punya langit dan bumi. Tidak pernah mengecewakan Anda. Siapa yang bekerja, dia pasti makan. Alam semesta, orang yang tidak percaya Tuhan pun, dia percaya. Oh, alam semesta pasti memberkati, memberi rezeki kepada orang yang bekerja. Dia pasti dapat. Itu sudah hukum dari turun-temurun. Ya, dari zaman dulu orang tidak mengenal Tuhan. Dia percaya bahwa yang bekerja pasti dapat. Nah, itu saya kasih tahu ke Anda. Kalau Anda bisnis, Anda rajin promosi, Anda pasti dapat. Tapi kalau Anda malas, Anda tidur kayak orang investasi begitu, tinggal tidur aja, biar aja begitu, ya Anda nggak dapat apa-apa. Jadi apa? Kalau bisnis itu, uang itu tergantung Anda. Anda yang mengendalikan uang Anda. Anda yang mengendalikan rezeki Anda. Bukan mekanisme pasar, bukan orang lain. Tetapi kalau Anda beli logam mulia emas, Anda beli logam mulia perak, Anda beli, atau Anda beli saham pun, atau Anda beli rumah, atau beli tanah, Anda invest di situ ya. Apapun yang namanya investasi, kripto, Bitcoin, Anda serahkan nasib Anda, hidup Anda tergantung dari mekanisme pasar. Tergantung dari orang lain, bandar-bandar itu yang goreng-goreng harga itu. Ya, kalau mereka gorengnya turun, ya Anda ruginya, nangis Anda. Tetapi kalau naik, Anda sukacita. Anda punya dua kemungkinan, harga bisa naik, harga bisa turun, bisa naik. Tetapi kalau Anda punya bisnis, Anda hanya punya satu kemungkinan. Kemungkinan itu ada di mana? Diri Anda. Apakah saya mau bekerja, promosi, atau saya mau tidur? Kalau Anda bilang, saya mau bekerja, pasti dapat duit. Seperti tadi saya kasih tahu itu. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang maha kuasa, mempunyai langit dan bumi, alam semesta bagi orang yang tidak percaya. Tuhan percaya bahwa alam semesta pasti memberikan jalan bagi orang yang bekerja.
Oke? Jadi ambil segera peluang bisnis ini. Peluang bisnis ini Anda dapatkan dua keuntungan. Ini bisnis franchise. Anda bisa jual franchise ini juga kepada orang. Tanpa Anda menjual barang, Anda jual franchise, jual bisnis ke orang, Anda dapatkan referral. Referralnya bagi hasil 50% buat Anda. Itu sungguh besar, luar biasa. Paling gede seluruh Indonesia Raya, bahkan di dunia ini. Nah, keuntungan yang kedua ya, itu mah orang sudah pada tahu semuanya, yaitu ya kalau kita jual barang pasti kita dapat keuntungan. Nah, Anda jual logam mulia emas, Anda dapat keuntungan. Dan bisnis ini bisnis online. Anda akan berjualan melalui website. Di seluruh Indonesia ini pangsa pasarnya. Ini satu peluang yang sangat luar biasa. Sayang sekali kalau Anda tidak ambil momentum ini. Anda tidak ambil peluang ini. Apalagi seperti ulasan saya di depan bahwa kondisi ekonomi dan semua orang sudah mengatakan bahwa kondisi ekonomi Indonesia akan ambruk. Ya, yang cita-cita yang nafsu besar, nafsu kuda tenaga ayam ini, yang katanya mau efisiensi, malah pemborosan anggaran yang tidak ada gunanya. Mau efisiensi tapi kabinetnya diperbanyak, kabinet gemuk. Memboroskan anggaran, uangnya tidak ada, hutang sana sini. Segala cara dipakai, burden sharing lah, pengusaha-pengusaha ditodong untuk beli Patriot Bond di Danantara itu punya yang cuma 2%. Hal-hal seperti ini membuat makin hari makin ketakutan yang ada di dalam pengusaha-pengusaha. Dia akan kabur semuanya, mendingan uang gue taruh aja di luar negeri deh. Tinggalkan Indonesia, maka dolar itu makin naik. Setiap mereka angkat kaki dari Indonesia, dolar itu naik. Karena mereka akan tukar rupiah dengan dolar. Begitu. Jadi jangan membuat ketakutan-ketakutan investasi. Program pemerintah itu bukan pro rakyat, pro bisnis. Jangan terlalu pro, kalau tidak pro bisnis, uang pergi. Uang pergi tinggalkan Indonesia. Maka dolar naik, tambah susah. Jadi gimana sih? Jangan terlalu ngotot deh. Ya, jangan terlalu idealis. Melihat bahwa kantong kita ini, kalau kita itu nggak ada duit, jangan besar pasak daripada tiang. Anda memang sudah kampanye, ya sudah menang. Tetapi Anda kan bisa mengatakan bahwa kondisi sekarang kita tahan dulu program itu karena melihat kondisi uang negara lagi seret. Rakyat itu mengerti kok. Oke? Jangan lupa hubungi saya atau hubungi orang yang memberikan video ini kepada Anda. Ya, berarti dia sudah join di bisnis franchise yang sangat luar biasa itu. Anda boleh tanyakan ke dia semuanya. Dia akan memberikan informasi kepada Anda. Atau Anda hubungi saya nanti. Kalau Anda belum, kalau memang Anda dapatkan langsung, Anda nonton langsung dari video YouTube ini. Ada nomor saya di deskripsi video di bawah ini. Ya, segera ambil peluang bisnis ini karena bisnis lah yang bisa menyelamatkan Anda dan keluarga dan teman-teman Anda dan siapa saja yang Anda kenal yang perlu Anda bantu. Apalagi bisnis yang kami tawarkan ini adalah bisnis franchise yang Anda bisa referensikan kepada semua orang di seluruh Indonesia. Anda dapatkan penghasilan dari sini. Maka Anda rajin mempromosikan kepada banyak orang di seluruh Indonesia, maka mereka akan mendapatkan peluang bisnis dan peluang bisnis ini berguna bagi hidup mereka dan teman-teman mereka, keluarga mereka. Maka Anda akan dapat pahala. Sukses untuk Anda.